Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran belajar matematika bersama Pak BW. Untuk kali ini kita masih membahas tentang himpunan bagian yang keempat, yaitu diagram Venn. Sebelumnya mari kita ingat kembali menyatakan himpunan. Menyatakan himpunan ada 3 cara. Yang pertama dengan cara deskripsi atau kata-kata, menuliskan himpunan dengan kalimat kata-kata seperti contoh ini. S adalah himpunan bilangan asli kurang dari 15. Cara yang kedua yaitu cara tabulasi atau mendaftar anggotanya. Berarti menuliskan himpunan dengan menulis anggota-anggotanya. Contohnya seperti ini. Himpunan A adalah himpunan yang anggotanya bilangan 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 14. Cara yang ketiga yaitu dengan cara notasi pembentuk himpunan, menggunakan lambang notasi pembentuk himpunan. Contohnya seperti ini. Bilangan himpunan bilangan asli yang dinyatakan dalam bentuk, perhatikan lambang penulisannya seperti ini. Bilangan asli kurang dari 15. Dibaca B adalah himpunan semua X, di mana X kurang dari 15 dan X-nya anggota bilangan asli. Mengingat yang kedua yaitu mengingat operasi himpunan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas operasi himpunan itu ada irisan, ada gabungan, ada selisih, dan ada komplement. Mari kita ingat kembali. Misalkan contohnya diberikan himpunan semesta S bilangan asli kurang dari 15, himpunan A. Anggotanya adalah 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Kemudian himpunan B tertulis dalam bentuk notasi pembentuk himpunan, di mana anggotanya adalah lebih dari 5, kurang dari 15, dan bilangan asli. Nah, mari kita ingat kalau ada soal irisan, gabungan, selisih, dan komplement. Nah, untuk menyelesaikan ini, maka kemarin sudah kita bahas juga bahwa kita harus bisa mengubah menjadi bentuk tabulasi atau mendaftar anggotanya. Nah, sehingga himpunan semesta, himpunan A, himpunan B semuanya sudah dalam bentuk tabulasi seperti ini, maka nanti akan mudah untuk menentukan irisan, gabungan, selisih, dan komplemennya. Yang pertama A irisan B. Apa kemarin? A irisan B artinya adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota A sekaligus anggota B, atau boleh diartikan anggota A dan anggota B yang sama. Anggota A dan anggota B yang sama. Kita lihat anggota A dan anggota B yang sama, maka diperoleh 7, 11, dan 13. Yang kedua A gabungan B, berarti anggota A dan anggota B digabung jadi 1. Gabung jadi 1. Berarti himpunan yang anggotanya adalah gabungan dari anggota A dan anggota B. Yang ketiga A selisih B, berarti anggota A yang bukan anggota B. Nah, berarti himpunan yang anggotanya adalah anggota A dan bukan anggota B. Nah, sehingga diperoleh anggota A yang bukan anggota B, ya berarti 2, 3, dan 5. Demikian juga kalau dibalik, B selisih A berarti anggota B yang bukan anggota A. Berarti himpunan yang anggotanya adalah anggota B yang bukan anggota A. Anggota B yang bukan anggota A berarti 6, 8, 9, 10, 12, 14. Berikutnya komplement A. Komplement A berarti anggota S yang bukan anggota A. Anggota S yang bukan anggota A. Berarti selain
2, 3, 5, 7, 11, dan 13 selain itu. Nah, maka ini. Demikian juga komplement B. Komplement B berarti anggota semesta, anggota S yang bukan anggota B. Boleh diartikan berarti selain anggota B. Anggota S yang bukan anggota B. Nah, berarti ini. Nah, ini untuk operasi himpunan, kita mengingat seperti itu. Nah, mari kita masuk ke materi hari ini, yaitu diagram Venn. Apa atau diagram Venn itu? Diagram Venn adalah gambar yang digunakan untuk menyatakan hubungan antara himpunan dalam suatu kelompok objek yang memiliki kesamaan atau dalam satu semesta pembicaraan. Langkah-langkah menggambar diagram Venn itu bagaimana? Karena diagram Venn tadi adalah gambar, maka menggambar diagram Venn. Langkah-langkah menggambar diagram Venn adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita gambar dulu himpunan semesta dalam bentuk persegi panjang. Jadi gambar himpunan semestanya berbentuk persegi panjang. Yang kedua, himpunan dalam satu kelompok objek semesta itu digambarkan dalam bentuk kurva tertutup, atau boleh saya katakan bulatan. Dan yang ketiga yaitu menggambar anggota himpunan dalam bentuk noktah atau titik. Nah, 3 langkah inilah yang kita gunakan untuk menggambar diagram Venn. Urutannya bagaimana tadi? Persegi panjang dulu atau semesta, kemudian bulatan atau himpunan dalam kelompok semesta, dan anggota yang dibentuk dalam titik atau nokta. Ini urutan langkahnya. Nah, mari kita praktekkan untuk menggambar diagram Venn-nya. Perhatikan contoh yang pertama. Diberikan himpunan S bilangan asli kurang dari 10 dan himpunan A anggotanya 2, 4, 6, dan 8. Kita gambar diagram Venn-nya. Bagaimana tadi langkahnya? Langkah yang pertama adalah menggambar persegi panjang untuk himpunan semesta. Kita gambar persegi panjang. Kemudian langkah kedua menggambar bulatan untuk himpunan dalam objek semesta. Nah, karena di sini himpunannya hanya ada satu yaitu A, maka bulatannya juga hanya satu. Kemudian langkah ketiga menggambar noktah atau titik untuk anggota himpunan. Nah, untuk anggota himpunan supaya kita lebih mudah menggambarnya, maka kita gambar dulu anggota himpunan atau noktah yang berada di dalam himpunan A atau anggota himpunan A. Anggota himpunan A berarti di dalam bulatan A. Siapa saja? 2, 4, 6, 8. Kita gambar dulu seperti ini. Nah, urutannya bisa dibolak-balik. Yang jelas ada 2, 4, 6, 8 berada di dalam bulatan A. Yang belum tertulis anggota himpunan semesta, kita tulis, kita letakkan di luar bulatan di dalam persegi panjang. Siapa yang belum? 1, 3, 7, 5, dan 9. Nah, ini untuk menggambar diagram Venn dengan satu himpunan, satu bulatan. Lanjut untuk contoh yang kedua, saya berikan dengan 2 himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B. Bagaimana cara menggambar diagram Venn-nya dari hubungan himpunan A, B, dan S ini? Nah, untuk menggambar diagram Venn dari himpunan seperti ini, maka lebih mudah kalau himpunan ini penulisannya kita ubah ke dalam bentuk tabulasi, yaitu menuliskan anggota-anggotanya. Jadi bilangan asli kurang dari 10 apa saja kita tulis. Yang A sudah, berarti tidak usah diubah. Yang B bilangan ganjil kurang dari 9. Nah, berarti ini membaca ini artinya bilangan ganjil kurang dari 9. Berarti
1, 3, 5, dan 7. Setelah bisa membuat tabulasinya ini, kita analisa antara himpunan A dan B. Kita lihat analisanya, yang pertama adalah irisan. A irisan B, berarti anggota A dan anggota B yang sama tidak ada. Kalau tidak ada, artinya himpunan kosong. Maka langsung kita simbolkan, berarti bulatan A dan B terpisah. Jadi menggambar diagram Venn-nya nanti bulatan A dan bulatan B terpisah. Nah, udah kesimpulan seperti itu, maka tinggal kita gambar. Langkah pertama menggambar semesta persegi panjang, kemudian bulatan untuk himpunan. Karena di sini ada 2 himpunan A dan B, maka bulatannya 2 dan terpisah. Berarti dua bulatan terpisah. Kita beri nama A dan B. Sesuai ini A dan B. Kalau sudah anggotanya, kita mulai dari anggota A. Apa saja anggota A? Nah, 2, 4, 6, 8. Anggota B? Iya, 1, 3, 5, 7. Anggota S yang belum tertulis, kita lihat, amati di sini anggota S yang belum tertulis. Nah, 9. Nah, berarti sudah lengkap. Berarti selesai untuk menggambar diagram Venn dari soal ini. Berikut contoh yang ketiga. Saya berikan himpunan semesta kurang dari 11, bilangan asli kurang dari 11. Himpunan A-nya sama, himpunan B-nya saya ubah jadi bilangan prima, kurang dari 9. Maka langkah yang pertama untuk menyelesaikannya sama seperti tadi, yaitu kita ubah menjadi bentuk tabulasi dulu. Oke. Nah, sehingga ini S-nya, ini himpunan B. Nah, kalau sudah kita analisa. Analisa pertama adalah irisan. Irisan A irisan B, berarti anggota A dan anggota B yang sama. Nah, di sini ada 2. Kemudian selisih A B, berarti A selisih B, anggota A bukan anggota B, anggota A bukan anggota B, berarti 4, 6, 8. Dibalik, B selisih A, anggota B bukan anggota A, 3, 5, 7. Nah, kalau ketiga analisa ini ada anggotanya semua, maka kita simpulkan bulatan A dan B berpotongan. Jadi kalau ini tiganya ini ada anggotanya semua, maka berpotongan. Maksudnya berpotongan itu bagaimana? Perhatikan, kita mulai dari menggambar semesta persegi panjang, bulatannya 2, A dan B berpotongan. Nah, yang namanya berpotongan seperti ini. Kalau sudah, kita mulai menggambar himpunannya. Kita mulai dari analisa yang pertama, irisan A irisan B. Itu di mana? Anggota A juga anggota B, berarti di dalam A berada di dalam B. Lokasi seperti ini yang berada di dalam A sekaligus berada di dalam B, kan berarti ini wilayah ini. Nah, ini siapa isinya? Nah, anggota 2. Analisa yang kedua, A selisih B, anggota A bukan anggota B, berarti di dalam A, di luar B, di dalam A, di luar B, berarti wilayah ini. Isinya siapa? 4, 6, 8. Sebaliknya, B selisih A, anggota B bukan anggota A, berarti di dalam B, di luar A, di dalam B, di luar A, berarti wilayah ini. Kalau sudah, kita amati anggota S yang belum tertulis. Kita letakkan di dalam persegi panjang di luar bulatan yang belum tertulis. Nah, ada 1, ada 9. Ya, selesai untuk contoh yang ketiga. Selanjutnya untuk permasalahan atau contoh yang keempat. Nah, saya berikan seperti ini juga. Bagaimana diagram Venn-nya? Maka langkah yang
Pertama kita ubah dulu dalam bentuk notasi, dalam bentuk tabulasi, sama seperti tadi. Bilangan asli kurang dari 10. Himpunan A sudah. Himpunan B bilangan kelipatan 4 kurang dari 9. Kelipatan 4 kurang dari 9. Berarti 4 dan 8. Nah, sudah dalam bentuk tabulasi semua. Kita analisa. Yang pertama, irisan A irisan B, anggota A dan anggota B yang sama, berarti 4 dan 8. A selisih B, anggota A bukan anggota B, anggota A bukan anggota B, berarti 2 dan 6. Kita balik, B selisih A, anggota B yang bukan anggota A, anggota B yang bukan anggota A, berarti tidak ada, berarti himpunan kosong. Nah, kalau menemukan analisa seperti ini, artinya adalah himpunan B itu, karena ini selisihnya B dikurangi anggota B yang bukan anggota A tidak ada, artinya anggota B itu berada di dalam A. Jadi kalau seperti ini kondisinya, artinya berarti B berada di dalam kurva A. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Kita mulai dari semesta persegi panjang, dua bulatan A dan B, dengan bulatan B berada di dalam A. Nah, dua bulatan atau dua kurva tertutup dengan B berada di dalam A. Nah, kalau sudah tinggal anggotanya. Berarti kita mulai dari irisan. Irisan A, irisan B, anggotanya 4 dan 8 di dalam A, di dalam B. Di dalam A, di dalam B. Nah, 4 dan 8 ini ada di dalam B. Karena B di dalam A, maka 4 dan 8 juga berada di dalam A. A selisih B 2 dan 6 berarti di dalam A, di luar B. Di dalam A, di luar B berarti wilayah sini. Nah, 2 dan 6. Nah, kalau ini sudah semua, tinggal kita amati semestanya. Anggota mana yang belum tertulis? Kita tuliskan di luar bulatan di dalam persegi panjang. Nah, ada 1, ada 3, ada 5, ada 7, ada 9. Nah, ini untuk menggambar diagram Venn. Perhatikan bulatannya 1, apa bulatannya 2, atau bulatannya 3, itu tergantung dari himpunan yang berada di dalam objek semesta. Ini. Jadi kita lihat ada berapa, sini ada 2 ya berarti 2, ada 3 nanti ya 3 bulatan. Nah, itu untuk menggambar diagram Venn. Urutannya tadi saya ulangi, urutannya menggambar persegi panjangnya dulu, baru kurva atau bulatannya, baru noktah-noktah anggotanya. Nah, mari kita lanjutkan untuk membaca diagram Venn. Berarti dibalik. Kalau tadi kita membuat diagram Venn dari soal yang ada, sekarang kita balik, ada diagram Venn yang kita diminta untuk menentukan anggota-anggota himpunan yang diminta. Misalkan saya berikan diagram Venn dengan 3 himpunan, yaitu himpunan A, B, dan C yang saling berpotongan seperti ini. Dengan anggotanya terisi dari bilangan 1 sampai 15. Kemudian kita diminta untuk menentukan anggota dari yang saya tulis ini. Sebenarnya ini juga soal-soal yang kelihatannya sulit, tapi tinggal kita ingat tadi anggota berarti ada di dalam. Nah, itu konsep itu nanti akan mudah untuk menemukannya. Mari kita temukan jawabannya. Yang pertama, anggota S berarti di dalam S. Lah, S-nya mana? Persegi panjang, ya berarti semua yang ada di dalam persegi panjang. Nah, berarti dari 1 sampai 15. Berikutnya, himpunan A, anggotanya apa saja? Anggota A berarti di dalam A. A tadi digambar dalam bentuk apa? Bulatan. Berarti A adalah ini. Nah, sehingga anggota himpunan A ya berarti anggota-anggota yang berada di dalam bulatan ini. Siapa? Berarti 1, 3, 5, 7, 9 ini kan ada di dalam A. Nah,
3, 5, 7, 9. Dengan cara yang sama B, berarti di dalam bulatan B. Siapa saja yang berada di dalam bulatan B, ini batasnya B kan ini. Nah, berarti 1, 2, 3, 4, 6, 12. Dan anggota C, ya berarti di dalam anggota C, berarti di dalam bulatan C. Nah, ini batasnya C kan ini. Nah, oke. Nah, ini untuk yang anggota S, A, B, dan C. Nah, sekarang kita gabungkan dengan operasi himpunan. Nah, operasi himpunan. A irisan B, berarti di dalam A juga berada di dalam B. Nah, berarti kita lihat A-nya, kita lihat B-nya. Di dalam A, di dalam B, berarti 1 dan 3. Nah, 1 dan 3. Dengan cara yang sama, A irisan C, anggota A sekaligus anggota C. A, C, berarti ini 3, 5, dan 7. Berikutnya B irisan C, B irisan C, berarti ini B, ini C. Mana? Oh, berarti ini 2 dan 3. Nah, yang ke-8 ini A irisan B irisan C, berarti ada di dalam A, di dalam B, sekaligus di dalam C. Mana? Nah, berarti kita lihat. Nah, sehingga terperoleh ini 3. 3 ini di dalam A, oke. Di dalam B, oke. Di dalam C, iya. Nah, sehingga A irisan B irisan C 3 ini. Operasi yang kedua yaitu gabungan. Nah, gabungan A gabungan B, ya berarti anggota A, anggota B gabung jadi 1. Berarti A gabungan B adalah himpunan yang anggotanya itu gabungan dari A dan B. Jadi A dan B tulis semua. Dengan cara yang sama, A gabungan C, berarti A dengan C gabung jadi 1. B irisan C, berarti B irisan C. Oke. A gabungan B gabungan C, berarti A, B, C ini semuanya gabung jadi 1. Nah, berarti jadinya ini 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 13. Nah, untuk yang operasi berikutnya irisan. Nah, selisih yang 13 A selisih C. Nah, A selisih C, berarti anggota A bukan anggota C. Anggota A bukan anggota C, berarti 1 dan 9. Yang nomor 14, nah ini ada komplement, ada irisan. B irisan C tadi sudah, B irisan C 2 dan 3 ini. Komplement, nah, berarti selain ini. Tadi kan kita artikan komplement selain kan, gitu aja biar mudah. Jadi B irisan C 2 dan 3. Komplement berarti komplement dari B irisan C, berarti selain 2 dan 3. Nah, sudah semuanya ini selain 2 dan 3. Semua yang ada di dalam S selain 2 dan 3. Nah, sehingga ini isinya yang nomor 15, komplement dari B selisih A. B selisih A, anggota B bukan anggota A. Anggota B bukan anggota A. Berarti di dalam B, di luar A. Siapa? Oh ya, 2, 4, 6, 8. Ini B selisih A, 2, 4, 6, 8. Komplement berarti diminta komplemennya, berarti selain ini. Selain ini anggota S selain 2, 4, 6, 8. Nah, maka ini untuk membaca diagram Venn yang hubungannya dengan menentukan anggota-anggota himpunan. Selanjutnya kita akan membahas tentang penerapan konsep himpunan dalam pemecahan masalah. Nanti yang kita gunakan itu operasi himpunan dan menggambar diagram Venn, gambar diagram Venn. Yang kita gunakan adalah itu. Saya bahas dengan contoh saja. Contoh yang pertama, dari sekelompok olahragawan terdapat 18 orang gemar bulu tangkis, 16 orang gemar bola basket,
12 orang gemar keduanya dan 1 orang tidak gemar bulu tangkis maupun bola basket. Gambarlah diagram Venn dan jumlah olahragawan tersebut ada berapa. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita amati kalimat soal sepanjang ini. Kita pilah-pilah. Ada apa saja? Olahragawan gemar bulu tangkis. Saya lambangkan gemar bulu tangkis. Saya singkat BT. Berapa orang? 18 orang. Kita amati lagi, ada gemar bola basket. Gemar bola basket tak singkat BB. 16 orang. Terus ada lagi gemar keduanya. Apa artinya gemar keduanya? Ya gemar bulu tangkis, ya gemar bola basket. Nah, berarti 1 orang gemar 2. Itu ada 12 orang. Artinya irisan, berarti bulu tangkis, irisan bola basket. Sebanyak berapa orang? 12 orang. Nah, yang terakhir, 1 orang tidak gemar keduanya. Berarti tidak bulu tangkis, ya tidak bola basket. Berarti komplement dari gabungan. Komplement dari gabungan. Nah, berarti ada 1 orang. Nah, setelah kalimat soal yang sepanjang ini kita uraikan jadi seperti ini, kita analisa seperti ini, maka perlu analisa yang berikutnya. Kalau ada yang gemar bulu tangkis 18 orang, yang gemar kedua-duanya itu 12 orang. 12 orang ini kan termasuk yang gemar bulu tangkis. Maka kalau ada pertanyaan seperti ini, yang gemar bulu tangkis saja berapa orang? Nah, maka ini perlu kita temukan dulu. Yang gemar bulu tangkis saja ya berarti 18 dikurangi 12. Ada 6 orang. Yang gemar bola basket saja 16 kurangi 12, karena yang ini kan sudah juga gemar bola basket ini. Padahal yang gemar bola basket ada 16, berarti kalau gitu ada 4 orang yang hanya gemar bola basket atau gemar bola basket saja. Nah, kalau sudah seperti ini kok diminta gambar diagram Venn, ya kita gambar. Dari mana menggambarnya? Dari langkah pertama, yaitu semesta persegi panjang kita buat. Terus bulatannya berapa? 2. Kok tahu kalau bulatannya 2? Di sini ada 2 pembahasan, ada 2 kegemaran, yaitu gemar bulu tangkis dan gemar bola basket. Berarti bulatan bola basket dan bulatan bulu tangkis. Berarti ada 2 lah. 2 tadi pada saat menggambar diagram Venn, bulatan 2 itu bisa pisah, bisa berpotongan, bisa satu di dalam. Nah, ini gambarnya yang mana? Kita lihat yang ketiga ini, gemar keduanya. Ada yang gemar keduanya, ada yang gemar bulu tangkis saja, ada yang gemar bola basket saja. Berarti menganalisanya ini 1, 12, 6, dan 4. Ini ada isinya semua. Maka bulatannya berpotongan. Nah, seperti ini. Ini siapa yang tengah ini? Ini artinya berada di dalam BT, berada di dalam BB. Berarti senang bulu tangkis, ya senang bola basket. Berapa orang? 12. Nah, perhatikan 12 ini tanpa titik. Kenapa? Karena 12 ini menunjukkan banyaknya anggota, bukan anggota bilangan 12 buatan, tetapi 12 ini adalah banyaknya anggota. Yang gemar bulu tangkis sekaligus gemar bola basket sebanyak 12 orang. Nah, yang gemar bulu tangkis saja letaknya di mana? Ya, senang bulu tangkis, tidak senang bola basket, berarti di luar bola basket, di dalam bulu tangkis, berarti ini. Nah, demikian juga yang bola basket saja 4. Yang tidak suka dua-duanya tadi berapa orang? Berarti di luar BT dan BB, berarti ada 1. Nah, dari sini bisa kita lihat berapa banyaknya olahragawan semuanya. Ya, berarti yang ada di dalam semesta. Berarti tinggal kita jumlahkan. Berarti 6 tambah 12 tambah 4 tambah 1, sehingga semuanya ada 23 orang. Nah,
Jadi jangan langsung ini dijumlahkan semua, berarti kan harus dianalisa ini. Nah, berarti ada 23 orang dari penjumlahan ini 6, 12, 4 dan 1. Berikutnya contoh yang kedua, permasalahan yang kedua. Nah, misalkan seperti ini. Dalam satu kelas itu ada 40 siswa, 30 siswa gemar matematika, 26 gemar IPA, 2 tidak gemar matematika sekaligus juga tidak gemar IPA. Nah, ini contoh siswa yang tidak suka eksak niki. Nah, ini contohnya. Berapa banyak yang gemar matematika sekaligus gemar IPA? Nah, maka untuk menyelesaikan ini kita analisa seperti tadi. Ada berapa permasalahan di sini? Ada berapa kegemaran? Ada berapa pelajaran? Nah, ada 2, yaitu matematika dan IPA. Maka kita mulai dari yang banyak siswa seluruhnya 40 karena sudah diketahui. Nah, banyak yang gemar matematika 30 orang. Yang gemar IPA ada 26. Yang gemar matematika sekaligus gemar IPA tidak tahu, berarti kita misalkan P. Yang tidak gemar dua-duanya, ya IPA tidak suka, matematika tidak suka, berapa? 2 orang. Nah, ini uraian dari soal yang tertulis dalam bentuk kalimat ini. Kalau sudah kita tambahkan analisanya, berarti yang suka matematika saja berapa orang? Ya berarti 30 dikurangi yang suka dua-duanya ini, berarti 30 dikurangi P. Yang suka IPA saja berapa? Ya 26 dikurangi yang suka dua-duanya. Seperti tadi, seperti contoh yang pertama. Kalau sudah kita buat diagram Venn-nya, persegi panjang untuk semesta. Bulatannya 2, yaitu matematika dan IPA. Pisah, gandeng, atau satu di dalam. Perhatikan analisa ini, karena ini ada isinya semua, maka gandeng. Nah, bulatan matematika dan bulatan IPA. Siapa ini tengah? Suka matematika sekaligus suka IPA. Berapa? Tidak tahu. Oh, tidak tahu, kita lambangkan P. Nah, ini. Terus yang kelompok sini berarti suka matematika, tidak suka IPA, berarti suka matematika saja, berarti 30 dikurangi P. Yang kelompok sini berarti suka IPA, tidak suka matematika, berarti suka IPA saja. Nah, 26 dikurangi P. Dah, yang di dalam bulatan sudah. Berarti apakah ada yang di luar bulatan? Ada. Di sini tidak suka matematika, tidak gemar matematika atau IPA, berarti di luar bulatan. Berapa? 2. Kalau sudah seperti tadi, jumlah siswa seluruhnya berarti 30 dikurangi P ditambah P ditambah 26 kurangi P dan ditambah 2, ini jadikan 1. Ada ini, ada ini, ada ini, ada ini, jadikan 1. Padahal tadi diketahui jumlah siswa seluruhnya berapa? 40. Nah, berarti menjadi 40 sama dengan P tambah 30 dikurangi P tambah 26 dikurangi P tambah 2. Ini kalau kita sederhanakan, maka 40, 30 tambah 26 tambah 2 berarti 58. 58. P dikurangi P habis, masih tersisa ini dikurangi P. Nah, berarti P-nya berapa? 18. P 18. Siapa sini tadi? P gemar matematika sekaligus IPA. Nah, tinggal kita simpulkan. Jadi banyak siswa yang gemar matematika dan IPA sebanyak P atau 18 orang. Nah, ini penerapan konsep khususnya operasi himpunan dan diagram Venn untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan himpunan. Nah, demikian untuk pembelajaran kali ini. Silahkan dibaca, disaksikan, diikuti berulang-ulang sehingga menjadi lebih jelas. Tetap semangat untuk belajar. Semoga berhasil dan sukses. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.